Suara itu tidak bertumbuh pada retorika, juga tidak membakar emosi dengan teriakan. Suara itu sepenuhnya bertumpu pada kebenaran, membangun semangat dengan meyakinkan akal, menggelorakan jiwa dengan makna, bukan dengan kata-kata, dengan ketenangan, bukan dengan provokasi, dan dengan hujah, bukan dengan hasutan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini vlog pertama saya yang akan mereview buku Hasan Al-Banna, kisahnya Hasan Al-Banna, yang disusun oleh Ahmad Isya Ansyur, diterbitkan oleh Era Intermedia dan Maktabul Quran, Lihtop, Wan Nasyar Wat Tauzi, dan Khairah. Judul terjemah ini tuh Hadis Sulasa, ceramah-ceramah Hasan Al-Banna, Bunga Rampai, tema ceramah rutin hari Selasa, Hasan Al-Banna di Markas Ikhwanul Muslimin Mesir. Ceramah-ceramah Hasan Al-Banna, Bunga Rampai, tema ceramah rutin hari Selasa. Di sini ditulis hadis Sulasa karena ceramah tersebut dilakukan setiap pada hari Selasa. Sebelum kita lanjut ke isinya, kita cerita tentang sekilas tokoh Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna ini lahir di Desa Mahmudiyah, kawasan Buhairah di Mesir, tahun 1906 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Ahmad Al-Banna. Dia seorang ulama fikih dan hadis, ulama terkenal di desanya. Ayahnya juga bekerja sebagai perbaikan jam. Hasan Al-Banna pada saat kecil sudah membuktikan kecerdasan otaknya. Maka pada saat usia 12 tahun, Hasan Al-Banna telah menghafal setengah Al-Quran, sebagian Al-Quran. Maka dari itu ayahnya terus memotivasi Hasan Al-Banna agar melengkapi hafalannya. Pada saat itu juga Hasan Al-Banna kegiatannya terbagi menjadi 4. Yang pertama, dari pagi sampai siang Hasan Al-Banna pergi ke sekolah. Setelah sekolah, Hasan Al-Banna membantu ayahnya bekerja menjadi perbaikan jam. Selepas membantu ayahnya menjelang tidur, Hasan Al-Banna mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, selepas selesai sholat subuh, Hasan Al-Banna mengulang kembali hafalannya. Maka dari itu pada saat usia 14 tahun, alhamdulillah Hasan Al-Banna telah melengkapi hafalannya, dan dia juga menjadi siswa yang mendapatkan predikat terbaik nomor 5 di seluruh Mesir. Pada usia ke-16 tahun, Hasan Al-Banna telah menjadi mahasiswa di perguruan tinggi yang bernama Darul Ulum. Hasan Al-Banna ini juga memiliki leadership yang sangat baik. Semasa mudanya, dia selalu terpilih menjadi ketua organisasi. Bahkan pada saat masih i'dadiyah atau pada saat masih SMP, Hasan Al-Banna ini menyelesaikan masalah secara dewasa. Pada saat usia ke-21 tahun, Hasan Al-Banna alhamdulillah telah lulus studinya di Darul Ulum, dan Hasan Al-Banna ini ditunjuk sebagai guru di Ismailiyah. Oke, kita masuk ke dalam isi dari buku ceramah Hasan Al-Banna ini. Yang pertama, Hasan Al-Banna ini dia pada hari Selasa lalu melakukan ceramah di berbagai penjuru dunia.
pada datang untuk mendengarkan ceramah-ceramah Hasan al-Banna ini. Pada daftar di sini Hasan al-Banna telah melakukan penyelesaian masalah-masalah dari umat Islam pada saat itu. Dia juga telah merubah pola pikir manusia untuk kebangkitan umat Islam pada saat itu. Hasan al-Banna pada saat itu sebelum dia ceramah setiap hari pada hari Selasa, dahulu dia mendirikan gerakan dakwah pergerakan Islam yang terkenal di seluruh dunia. Hasan al-Banna ini telah meninggalkan catatan penting bagi perjuangan umat Islam, sejarah pada perjuangan umat Islam. Hasan al-Banna, beliau ini dan perkumpulannya yang bernama Al-Ikhwanul Muslimun bekerja keras siang dan malam menulis pidato, melakukan pembinaan, memimpin rapat pertemuan dan lain-lain agar untuk menyelesaikan masalah-masalah umat Islam pada runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah. Di dalam buku ini ada kata-kata yang benar-benar membuat saya merinding, yaitu hari Selasa ini adalah hari-hari yang tersaksikan ribuan orang berkumpul dari berbagai penjuru Kairo, Iskandaria sampai Aswan, bahkan dari luar Mesir. Mereka semua ingin mendengar Hasan al-Banna. Maka ia naik ke mimbar dengan jubah dan sorban putihnya, lalu sejenak mengintarkan pandangan kepada segenap hadirin. Sebelum kemudian suara itu mengaung dengan kekuatan jiwa yang penuh dan kalimat-kalimat yang menyihir yang segera merasuk ke dalam hati para pendengar. Suara itu tidak bertumpu pada retorika, juga tidak membakar emosi dengan teriakan. Suara itu sepenuhnya bertumpu pada kebenaran, membangun semangat dengan meyakinkan akal, menggelorakan jiwa dengan makna bukan dengan kata-kata, dengan ketenangan bukan dengan provokasi, dan dengan hujah bukan dengan hasutan. Sehingga setiap orang yang pernah mendengarkannya pasti akan terus mengikuti ceramah-ceramah secara rutin, betapapun kesibukannya dan hambatannya. Begitu dahsyatnya ceramah-ceramah Hasan al-Banna pada saat itu. Kalau saya pada saat itu ada di masa Hasan al-Banna, insya Allah mungkin saya selalu mengikuti ceramah-ceramah Hasan al-Banna, karena begitu benar-benar perjuangan Hasan al-Banna ini sangat Masya Allah pada sejarah umat Islam. Dalam buku ini juga menceritakan tentang sejarah pada saat peperangan Arab dan Yahudi. Sekitar tahun 45-an, mujahid-mujahid pembinaan dari Hasan al-Banna yang bernama Ikhwanul Muslimin ini sangat ditakuti oleh Yahudi. Dari beberapa pasukan Arab, yang paling ditakuti adalah pasukan sukarela Ikhwan ini. Pada saat itu terjadilah aib besar, yang dimana pemerintah Mesir menyuruh pasukan Ikhwanul Muslimin ini mundur karena Amerika Serikat, sobat kentalnya Yahudi, mengancam pemerintah Mesir akan mengebom Mesir jika pasukan sukarela Ikhwan ini tidak ditarik kembali. Maka terjadilah
Pasukan Ikhwanul Muslimin ini ditarik kembali oleh pemerintah Mesir dan dilucuti oleh siapa? Oleh pemerintah Mesir. Bukan hanya itu saja, pasukan sukarelawan ini yang sudah ikhlas mundur dan mengikuti pemerintahan Mesir dijebloskan ke penjara-penjara yang ada di sana. Sangat zolim sekali pada saat itu, pada saat masa-masa itu pemerintah Mesir. Dan pada akhirnya beberapa selang waktu Hasan al-Banna ini menemui syahidnya. Syahidnya ini direncanakan oleh pemerintah Mesir. Maka dari itu Hasan al-Banna ini terbunuh perbuatan dari pemerintahan Mesir yang sudah dibuat skemanya. Oh iya, Hasan al-Banna ini juga pada saat M. Nasir melakukan pidato di ceramah hari Selasa di Ikhwanul Muslimin ini, dia berpidato bahwa Indonesia sudah merdeka dan yang pertama kali negara yang menganggap Indonesia merdeka adalah Mesir, yang dicetuskan diungkapkan oleh Hasan al-Banna ini. Mungkin dari buku setebal ini tidak banyak yang saya ceritakan karena semua cerita daftar isi yang ada dalam buku ini terdapat tema-tema yang sangat istimewa yang ketika kita membacanya kita akan menambah wawasan yang sangat penting bagi kita, khususnya umat Islam. Ya, dan buku ini sudah lama dicetak dan ini kertasnya juga udah mulai berwarna kuning dan ya alhamdulillahnya di dalamnya masih bagus semua. Buku ini benar-benar sangat bersejarah bagi umat Islam. Mungkin dari review pada vlog buku ceramah-ceramah Hasan al-Banna ini saya akhiri dengan kata-kata menutup ini yang membuat saya begitu bergetar gitu, begitu sangat-sangat saya seolah-olah ingin mengikuti perjuangan pada saat masa itu. Kata-kata tersebut terdapat dalam buku ini, yaitu itulah kesaksian seorang saksi hidup yang seorang pemikir sosial dan peradaban. Sekarang telah melampaui rentan waktu lebih dari 70 tahun, gerakan dakwah dan tarbiyah Ikhwanul Muslimin yang didirikannya telah menyebar lebih dari 70 negara, Insya Allah, dan menjadi pelopor utama kebangkitan Islam pada abad 20. Ceramah-ceramah hari Selasa ternyata bukan sekedar ceramah. Ia adalah kata yang telah menjadi kenyataan dan pikiran yang kemudian menjelma menjadi sejarah. Rahasia itu semua pada marja'iyat atau referensi, yaitu Al-Quran, manhajiyat atau sistematika, dan qiyadiyat atau kepemimpinan. Di manakah letak kejeniusan pemimpin ini atau Hasan al-Banna ini? Jawabannya adalah terletak pada kemampuannya membangkitkan umat yang tertidur, kemudian membangun kembali, meraih kejayaan. Terima kasih sudah menonton vlog review buku dari ceramah-ceramah Hasan al-Banna ini. Semoga bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.